Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Fajar Anggara, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Rifai, kemudian yang kedua Ilhamul Fajri, dan yang ketiga Ignatius Sangur. Nah, di eh, tugas di modul ke-6 ini, kami ingin memaparkan isi dari modul ke-6 dengan temanya sambungan pipa dan teknik penyambungan, head, loss, efisiensi, dan tekanan. Oke, baik, berikutnya kehilangan tekanan pada pipa. Jadi bentuk-bentuk kerugian energi dalam aliran fluida antara lain dijumpai pada aliran dalam pipa. Kerugian-kerugian tersebut diakibatkan oleh yang pertama yaitu adanya gesekan dengan dinding, kemudian perubahan luas penampang, kemudian sambungan, kemudian katup-katup, kemudian belokan pipa, dan kerugian-kerugian khusus lainnya. Jadi dengan mengetahui kerugian energi pada suatu sistem, kita akan menentukan tingkat efisiensi penggunaan energi. Kemudian selanjutnya ada head loss. Head loss adalah penurunan tekanan pada fluida yang mengalir di dalam pipa. Head loss disebabkan oleh banyak hal. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ada major head loss, kemudian ada minor head loss. Major head loss disebabkan oleh gesekan antara fluida yang mengalir dengan dinding pipa. Kemudian minor head loss disebabkan oleh beberapa hal antara lain aliran masuk ke fluida ke dalam pipa atau kita sebutnya inlet. Kemudian aliran keluar fluida dari pipa disebutnya outlet. Kemudian sambungan pipa atau fitting, atau sambungan pipa tanpa fitting, atau disebutnya bud fusion. Dan yang terakhir katup atau valve. Kemudian major head loss dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan dari Hazen-Williams yang dapat dilihat di bawah ini. Di sini diberikan rumus HF sama dengan 10,66 dikali Q pangkat 1,85, kemudian dibagi C pangkat 1,85 dikali D pangkat 4,85 dikali L. Yang dimana HF ini adalah kehilangan energi atau tekanan atau head loss. Kemudian C-nya itu adalah koefisien pipa, kemudian Q itu adalah debit air, kemudian D diameter pipa, dan L panjang instalasi pipa. Oke, pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ignatius Sangur. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai minor heat loss. Jadi minor heat loss adalah kehilangan tekanan yang terjadi akibat adanya sambungan atau komponen tambahan pada pipa seperti elbow, valve, dan T-joint. Nah, untuk menghitungnya itu digunakan persamaan Darcy-Weisbach. Nah, di mana heat loss sama dengan faktor gesekan dikali panjang pipa dibagi diameter pipa, kemudian dikali kecepatan aliran kuadrat dibagi 2 dikali percepatan gravitasi. Nah, rumus ini itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar kehilangan tekanan akibat gesekan dan perubahan arah aliran di dalam pipa. Jadi semakin banyak sambungan pada pipa, maka kehilangan tekanannya juga semakin besar. Seperti itu. Kemudian pada slide ini akan membahas tentang perhitungan tekanan yang hilang dalam sistem perpipaan. Jadi tekanan yang hilang dihitung berdasarkan nilai heat loss yang sudah diperoleh sebelumnya tadi. Nah,
perhitungan ini penting karena dapat menunjukkan berapa besar energi yang hilang selama fluida mengalir di dalam pipa dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan 0,0981 kali heat loss kali gravitasi. Nah, 0,0981 ini didapat dari mana? Nah, didapat dari angka konversi dari percepatan gravitasi, yaitu 9,81 meter per second kuadrat, agar hasil tekanan sesuai satuan yang dipakai. Seperti itu. Nah, perhitungan ini tuh penting karena dapat menunjukkan berapa besar energi yang hilang selama fluida mengalir di dalam pipa. Jadi, jika kehilangan tekanan terlalu besar, maka kinerja sistem akan menurun dan pompa membutuhkan daya yang tentunya semakin besar atau lebih besar lagi seperti itu. Kemudian pada slide ini itu akan membahas tentang gradient hidrolika. Gradient hidrolika itu digunakan untuk mengetahui tekanan kondisi air pada setiap titik di dalam pipa. Dengan perhitungan ini kita dapat lebih mudah mengetahui apakah penurunan tekanan atau masalah dalam sistem perpipaan, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang berikutnya itu bentuk energi fluida. Jadi air yang mengalir di dalam pipa itu memiliki 3 bentuk energi. Nah, yaitu energi tekanan, energi ketinggian, dan energi kecepatan. Nah, selain itu terdapat garis gradien hidrolika, yaitu garis yang menunjukkan perubahan tekanan air di sepanjang pipa. Jadi garis ini dia membantu dalam menganalisis kondisi aliran fluida pada sistem perpipaan. Itu. Kemudian pada slide yang terakhir ini dijelaskan atau menjelaskan mengenai pressure head atau tinggi tekanan. Jadi jarak antara pipa dengan garis gradien hidrolika menunjukkan besarnya tekanan air di dalam pipa. Jadi konsep ini penting untuk mengetahui distribusi tekanan agar sistem perpipaan itu dapat bekerja dengan baik dan efisien. Nah, sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutin sama rekan saya, Fai. Terima kasih. Izin, saya Muhammad Rifai, izin untuk melanjutkan pembahasan dari materi yang sudah dibawakan oleh teman saya. Sekarang saya akan membahas tentang contoh kasus. Pada contoh kasus ini, sebuah pompa digunakan untuk mengalirkan air dari tangki bawah menuju tangki atas di sebuah gedung industri. Nah, diketahui panjang pipa itu 50 meter, diameternya 100 mm, debitnya 15 liter per detik, serta terdapat beberapa fitting, ada elbow, valve, dan T. Dari data tersebut, kita diminta untuk menghitung major head loss, minor head loss, total head loss, tekanan yang hilang, dan pengaruh sambungan terhadap efisiensi sistem. Nah, adapun penyelesaiannya untuk perhitungan tersebut, kita yang pertama untuk membahas major head loss. Perhitungan major head loss menggunakan persamaan Hazen-Williams. Nah, kita substitusi nilai yang ada dari L-nya itu 50 meter, Q-nya 0,015 meter kubik per second, C-nya itu 130, D-nya 0,1 meter. Adapun dari hasil perhitungan, didapat major head loss-nya itu 1,8 meter. Selanjutnya penyelesaian perhitungan minor head loss. Selanjutnya dilakukan perhitungan minor head loss. Setiap fitting memiliki
kerugian masing-masing elbow, gate valve, dan T-joint. Kemudian dihitung kecepatan aliran berdasarkan luas penampang pipa. Dari hasil perhitungan diperoleh total major head loss akibat loss fitting, yaitu major head loss-nya 0,56 meter. Sekarang total head loss diperoleh dari penjumlahan major head loss dan minor head loss. Setelah itu dihitung tekanan yang hilang pada sistem. Nilai tekanan hilang ini menunjukkan berapa besar energi yang harus diatasi oleh pompa agar aliran tetap berjalan sesuai kebutuhan. Adapun hasil dari total head loss-nya yaitu 2,36 meter dan hasil tekanan yang hilang itu sekitar 23,15 kPa. Nah, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa semakin panjang pipa, maka kerugian energi semakin besar. Sambungan seperti elbow dan T menyebabkan turbulensi, sehingga menambah head loss. Jika head loss terlalu besar, maka pompa memerlukan daya lebih tinggi dan efisiensi sistem yang menurun. Karena itu, pemilihan desain pipa dan jenis sambungan sangat mempengaruhi performa sistem. Nah, berikut untuk merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi presentasi ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sambungan pipa, teknik penyambungan, serta perhitungan head loss pada sistem perpipaan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami siap menerima pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nanti akan kita bantu jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.